Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 586-590. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Para penjaga jembatan pergeseran saling energi roh melihat Tuan Mudaki dan penguasa matahari. Meskipun mereka takjub melihat betapa kuatnya penguasa matahari, mereka tidak mempertanyakannya karena ada banyak dewa di alam abadi, dan mereka sering datang ke surga kaisar tertinggi untuk belajar. Para dewa kaisar langit tertinggi memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat daripada para dewa kedamaian abadi, mereka hanya kurang dalam aljabar dan seni ilahi. Beberapa dari mereka telah memanfaatkan momen damai ini untuk pergi ke kedamaian abadi guna mempelajari aljabar dan seni ilahi. Senior ini, silakan daftarkan nama Anda. Seorang penjaga memegang kuas sambil berjalan maju. Ia membungkuk saat mendekati mereka. Sun Sovereign mengambil kuas dan menuliskan namanya di buku catatan. Ia lalu menatap Tuan Mudaki dengan penuh tanya. Tuliskan, kata Tuan Mudaki acuh tak acuh. Sun Sovereign membalas dan menuliskan nama pemuda itu di daftar hadir sebelum mengembalikan kuas dan pergi. Aneh, dewa ini sepertinya mendengarkan perintah Tuan Muda itu. Pemuda itu sepertinya tidak punya kemampuan yang kuat, jadi bagaimana mungkin dia bisa membuat dewa mengikutinya? Terkejut, penjaga itu menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia melihat Tuan Mudaki Jiwi, tertulis di daftar hadir. Semua orang bingung, apa sebenarnya latar belakang Ki Jiwi ini? Di samping lautan api di jurang kota tanpa embroiling, naga kilin dan banteng hijau saling menatap sambil menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi. Kedua binatang raksasa itu tahu bahwa mereka adalah musuh bebuyutan satu sama lain. Banteng hijau takut pada manik kilin naga kilin, dan naga kilin tahu bahwa pengalaman bertarung dan daya tahan banteng hijau jauh lebih baik daripada dirinya, jadi ia berkultivasi dengan tekun. Banteng hijau tahu bahwa naga kilin gendut terkutuk itu licik dan sudah lama ingin menyingkirkannya. Ketika ia melihat naga kilin berkultivasi dengan tekun dan memuntahkan manik-manik naga yang semakin membesar, ia merasakan bahaya yang semakin besar, jadi ia pun bekerja lebih keras. Kontes antara dua binatang besar itu membuat Qin Mu sangat gembira. Tiba-tiba, gemuruh guntur terdengar dari tubuhnya saat ia menerobos tembok 6 arah harta karun ilahi jalur iblis. Hal ini membuat ki vitalnya meningkat pesat. Ia mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa, yang dipisahkan menjadi bagian dewa dan iblis. Vitalitas dewa dan vitalitas iblis mengalir di sepanjang jalur sirkulasi yang saling terkait. Namun, karena harta karun ilahi 7 bintang dari jalur iblis belum terbuka, keduanya tidak sepenuhnya cocok ketika ia menjalankan tekniknya. Jika mereka melakukannya, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Sekarang, vitalitas iblisnya harus berhenti di harta karun ilahi 6 arah dan menunggu vitalitas dewa bersirkulasi melalui harta karun ilahi 7 bintang sebelum melanjutkan siklus sirkulasinya. Karena itu, ada sedikit waktu yang terbuang. Tapi bukan itu saja. Bukan hanya mudah teralihkan, kemajuannya juga bisa terhambat karena ia tidak bisa memfokuskan energinya untuk menembus alam makhluk surgawi. Setelah membuka harta karun ilahi 7 bintang jalur iblis, aku masih perlu membangun akses antara 7 bintang dan 6 arah. Baru setelah itu, kultivasiku akan stabil dan aku punya kesempatan untuk menembus alam makhluk surgawi. Ki vital terus bersirkulasi di dalam tubuh dan mata ketiganya yang telah disegel oleh Mute. Nenek Si berkata bahwa itu demi kebaikannya sendiri. Meskipun mata ketiganya disegel, Qin Mu tidak merasakan adanya kelainan. Ki vitalnya masih dapat masuk dan bersirkulasi sesuai jalurnya, meningkatkan kekuatan mata tersebut. Si bisu telah menggunakan daun willow emas, yang membutuhkan banyak waktu untuk ditempanya, untuk menyegel mata ketiganya. Si buta, nenek Si, tukang jagal, si tuli, dan yang lainnya membantu, menempa semua bagian yang diperlukan dengan susah payah. Si buta telah merancang formasi penyegelan sendiri, dan setiap orang harus menanamkan kekuatan sihir mereka pada daun willow emas kecil itu agar selesai. Nenek Si sendiri yang menempelkan daun willow emas di dahi Qin Mu. Para tetua desa lansia cacat memberi instruksi dan peringatan kepadanya untuk tidak pernah menurunkan daun willow emas itu kecuali jika ia dalam bahaya besar.
Banyak garis urat yang indah dan detail muncul pada daun willow emas, membuatnya tampak sangat cantik. Hulinger melihatnya dan merasa sangat iri. Ia pun bergumam ingin memiliki daun willow juga. Si buta, tuli, dan yang lainnya memanjakannya, sehingga mereka membujuk si bisu untuk menempa daun willow emas lainnya, tetapi kali ini tanpa segel. Sebagai gantinya, si buta dan tuli mencetak mata dewa dan dunia di dalam lukisan itu ke atasnya. Formasi yang tak tertandingi rumitnya itu kemudian dicetak pada daun willow. Si tuli menempelkannya di dahi Hulinger, dan ia merasa sangat gembira. Ia mengaktifkannya sesekali, dan seberkas cahaya memancar dari tengah alisnya, membelah bebatuan gunung dan menciptakan lubang-lubang besar di tanah. Hulinger telah mempelajari mantra dari rubah abadi dari 5 dewa, jadi kultivasinya tidak lemah. Rubah abadi adalah teman Dao dari kepala desa yang kini almarhum, dan dia bertanggung jawab atas ras iblis kekaisaran perdamaian abadi. Kinmu telah mengundangnya beberapa kali untuk memberikan pelajaran bagi para cendekiawan sekte suci surgawi, jadi hubungan mereka sangat baik. Nenek Si, Jagal, dan yang lainnya telah merapikan teknik yang cocok untuk kultivasi mereka. Mereka membahas jalur sirkulasi ki vital di dalam tubuh manusia dan membangun tubuh ki vital manusia yang telah mengumpulkan titik-titik kuat semua orang. Akan tetapi, area utama budidaya mereka berbeda, jadi setiap orang membuat beberapa penyesuaian pada fondasi agar lebih sesuai dengan diri mereka sendiri. Kinmu meminta Nenek Si untuk membuat diagram sirkulasi ki vital tubuh manusia yang telah mereka buat dan menyimpannya dengan sangat hati-hati. Muer, teknikmu sudah lebih baik, jadi kenapa kamu masih ingin mempertahankan teknik kita? Nenek Si agak bingung. Nenek, kalian telah melakukan perbuatan yang luar biasa. Diagram sirkulasi ki vital tubuh manusia yang kalian buat ini bisa dikatakan sebagai semacam teknik yang dapat melatih semua aspek tubuh jasmani dan roh primordial, kata Kinmu dengan tegas. Orang lain akan kesulitan mempelajari teknikku, jika seseorang bukan tubuh penguasa, mereka tidak akan bisa mempelajarinya sehingga sulit untuk diwariskan. Aku merasa teknik ini, yang telah mengumpulkan kekuatan semua orang di desa lansia cacat, sangat mudah dikultivasikan, sehingga kita bisa membagikannya dengan kultivator lain. Aku ingin teknik ini diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga mungkin di masa depan, semua dewa di kedamaian abadi akan menjadi murid dan penerusmu. Nenek Si tertegun. Ia berkata sambil tersenyum, kami tidak terlalu memikirkannya. Kinmu merasa gelisah tak terjelaskan. Saat pertama kali membangun jalur sirkulasi ki vital tubuh manusia, ia tidak terlalu memikirkannya. Dalam kondisi pemahamannya, ia hanya mempertimbangkan untuk membangun serangkaian teknik yang paling cocok untuknya, sehingga ia memasuki ranah jalur dengan tekniknya. Kemudian, ia mewariskannya kepada Nenek Si, Bisu, Jagal, dan yang lainnya, dan mereka pun tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya ingin mengumpulkan kelebihan semua orang untuk menutupi kekurangan mereka agar mereka bisa memiliki bakat seorang dewa sejati. Namun tindakan yang tidak disengaja tersebut telah menciptakan suatu teknik yang dapat melatih seluruh aspek tubuh jasmani dan seluruh aspek roh primordial. Ini adalah teknik pertama Eternal Peace pada tingkat dewa sejati yang dapat diwariskan dan disebarkan jauh dan luas. Prestasi dan keutamaan ini dapat dikatakan tidak terukur. Nenek Si dan yang lainnya mungkin tidak menyadarinya, tetapi Kinmu menyadarinya. Setelah teknik ini tersebar, sebagian besar dewa di masa depan dalam kekaisaran perdamaian abadi akan menjadi murid Nenek Si, Jagal, dan yang lainnya. Bisa dibilang mereka akan memiliki murid di seluruh dunia. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa kota tanpa embroiling memang telah dilanda bencana yang mengubahnya menjadi jurang api yang sangat besar. Apa yang harus kita katakan kepada Dewa Sang Ye? Dia meminta kita untuk menjaga pos jaga selama beberapa hari sebelum dia kembali. Namun, sekarang, kota tanpa embroiling sudah hilang, apalagi pos jaganya. Haruskah kita membangunnya kembali? Tubuh Blind tiba-tiba sedikit gemetar, dan matanya yang terpejam, memandang ke arah barat sambil berkata dengan sungguh-sungguh, para iblis sedang memajukan pasukan mereka ke sini. Barisan depan sudah tak jauh dari sini. Kinmu buru-buru melihat ke barat, di mana ia bisa melihat pegunungan dan energi iblis di sekelilingnya. Pandangannya hanya bisa menjangkau beberapa ratus mil. Ia tidak melihat pasukan iblis. Nenek Si dan yang lainnya melihat, dan mereka hanya bisa melihat ki iblis bergerak. Mereka tidak bisa melihat apa yang dikatakan Blind. Garis depan ras iblis masih 5.000 mil jauhnya dari sini. Si buta membuka matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mata ilahimu masih belum sempurna, jadi mata batin ilahimu belum berkembang dan kau belum bisa melihat sejauh itu. Kinmu tahu bahwa mata batin Blind sangatlah kuat,
sehingga mereka dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata batin blind, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar dapat melihat benda-benda yang berjarak 5.000 mil jauhnya. Garis depan terdiri dari para elit, monster iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan mereka tinggi dan kemampuan mereka luar biasa, kata Blind cepat sambil menutup matanya kembali. Ada juga banyak dewa iblis yang mengawasi pasukan. Mereka sangat menakutkan dan menyadari aku sedang mengawasi mereka. Mereka sedang menyelidiki sumber gangguan. Cepat, beritahu pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi atau kita tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Aku akan menggunakan rahasia 3 pertemuan roh primordial untuk memberitahu Santa Siang dan yang lainnya di kota Li. Kata Kinmu segera. Roh primordialnya terpancar dari tubuhnya saat ia pergi untuk menghubungi Si Yun Xiang, Lim Yuxiu, dan yang lainnya. 5.000 mil jauhnya, sejumlah leluhur iblis yang tingginya tak tertandingi meregangkan tubuh mereka, dan pancaran api yang berkobar meledak dari mata mereka saat mereka mencari sumber tatapan yang mereka rasakan. Si buta telah menggunakan seni ilahi mata pikiran ilahi untuk melihat mereka, dan mereka merasakan musuh memata-matai mereka dengan ketajaman persepsi mereka. Namun, mereka tidak dapat menemukan mata-mata ini, sehingga para dewa iblis meraung marah. Mereka bergegas membawa para monster Youdu melintasi pegunungan, menuju ke timur. Si buta terus memata-matai sambil berbicara dengan sungguh-sungguh, jumlah dewa iblis tidak sedikit, dan kemampuan mereka semua sangat kuat. Kita tidak punya tempat berlabuh di sini, jadi kita harus pergi secepat mungkin. Kecepatan mereka sangat cepat. Apoteker menggelengkan kepalanya. Tapi para praktisi seni ilahi Kaisar Langit Tertinggi dan Kedamaian Abadi semuanya berlatih di sekitar sini. Kita mungkin bisa pergi, tapi mereka tidak bisa. Kita bisa membiarkan para praktisi seni ilahi Kaisar Langit Tertinggi mengurus diri mereka sendiri, tapi kebanyakan praktisi seni ilahi Kedamaian Abadi adalah cendekiawan dari perguruan tinggi dan akademi. Jika mereka semua mati di sini, kita mungkin akan kehilangan separuh elit generasi muda. Kanselir Basan mengerutkan kening. Jika kita membiarkan pasukan iblis menyerbu, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak akan punya waktu untuk mengatur pasukan dan akan lengah. Kita perlu membantunya dan mengulur waktu untuk sementara waktu. Kinmu memanggil kembali roh primordialnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita punya markas. Tak lain dan tak bukan adalah jurang kota tanpa celah ini. Jagal tertawa. Benar sekali, di sini. Kita akan menghadang anak-anak nakal itu. Guru, bagaimana kita melakukannya? Tanya Rektor Basan. Semua orang tiba-tiba menoleh ke arah Div. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi pernah berkata bahwa ada seseorang yang dapat menyaingi pasukan 1.000.000 orang. Ia memanggilnya Santo Seni dan membangun paviliun Santo Seni untuk memujanya. Kata Bacar dengan sungguh-sungguh. Tatapannya melirik dan tertuju pada Tuli. Orang ini tak tertandingi dalam kaligrafi dan melukis, dan dia pernah membunuh pasukan 100.000 orang di Kedamaian Abadi. Nah, putra mahkota lukisan surgawi, bagaimana kemampuanmu meningkat sejak saat itu? Si Tuli mengeluarkan kuasnya dan menggoyangkannya pelan. Kuas itu membesar seperti balok, dan ia berkata dengan tenang, menggunakan kuas untuk menggambar gunung dan sungai, untuk menciptakan dunia dan dewa, bolehkah aku melakukannya? Bisa, teriak Nenek Si dan yang lainnya serempak. Si Tuli meraih jurang kota tanpa embroiling, dan kekuatan sihirnya mengalir keluar. Pilar magma melesat ke langit. Si Tuli menggunakan magma sebagai tinta dan tanah sebagai kertas, memutar dan membalik kuasnya untuk melukis di tanah. Ia menggunakan ekor serigala api yang telah berkultivasi mendekati alam dewa sebagai bulu kuas gambar dan tulang dewa yang ia temukan di reruntuhan-reruntuhan besar sebagai gagangnya. Kinmu sering memainkannya saat masih kecil dan selalu dipukul tangannya oleh si Tuli ketika mengetahuinya. Ekor serigala api tidak akan rusak meskipun terkena api, dan tulang dewa memungkinkannya melepaskan kekuatannya sesuai keinginannya. Dia bisa menulis sepuasnya. Tunarungu selalu berbudaya dan beradab, dan terkadang bahkan sedikit tidak fleksibel. Ia memiliki sikap yang luar biasa saat ia kaya dan tampak seperti seorang pangeran yang menjelajahi negeri untuk bersenang-senang. Namun saat ia miskin dan dalam kesulitan, ia tidak berani berteriak tetapi malah berjongkok di sudut jalan untuk menjual lukisannya. Kini, saat ia memegang kuasnya, ujung kuasnya tiba-tiba menjadi liar, dan ia pun tiba-tiba menjadi liar. Ia memiliki jiwa seorang cendekiawan yang unik dan penuh semangat, sisi unik yang liar dan tak terkendali. Tuli, biarkan aku membantumu. Rasa kepahlawanan tak dapat dibendung dalam diri Bacar saat ia melihat ujung kuas itu melukis gambar yang menyala-nyala dalam api. Dengan lambaian pisaunya, ia meratakan tanah sehingga si Tuli dapat melukis sepuasnya. Dengan ki vitalnya sebagai pilar, Jagal terus mengaduk magma agar tidak mengeras menjadi batu.
Sambil melakukannya, ia melantunkan, kuas tulis seseorang bergerak seperti naga atau ular, dan puisi mengalir deras seperti sungai, mencapai karakter dan keterampilan di usia prima. Melapor ke aula utama Kaisar, secara pribadi memilih dan memahkotai sekelompok pahlawan. Siapa yang tidak ingin mengambil kepala naga, yang langsung mengarah pada kekayaan dan prestasi luar biasa. Bertentangan dengan ekspektasi, menciptakan sesuatu yang besar berarti meraih reputasi yang baik. Kenangan lama, tempat ibadah, negeri lukisan surgawi dulu, kini kota tanpa celah. Si rambut putih dan berpakaian hijau mendesah, menciptakan gerbang bagi pengunjung sekali lagi. Dengan hati-hati menghadiahkan buku puisi, mengandalkan angin abadi yang berhembus ke lautan. Kembali ke tanah, dengan kata-kata yang agung, menjadi seorang sarjana tua. Gairahnya terhadap puisi meledak dalam sebuah puisi dengan nuansa kepahlawanan yang berbeda yang menggambarkan kehidupan tunarungu. Dari seorang putra mahkota lukisan surgawi yang keterampilannya luar biasa dan memiliki semua buku di dunia, ia telah berubah menjadi seseorang dengan negara yang hancur yang rakyatnya telah meninggal. Ia jatuh ke dalam kesulitan dan harus menjual lukisan untuk bertahan hidup. Puisi itu tidak hanya membuat orang merasa marah, tetapi juga menyimpan kesedihan seseorang yang semakin tua. Aba, Mute mengacungkan ibu jarinya dan ledakan keras bergemuruh di dantiannya. Kedengarannya seperti matahari raksasa yang menyala-nyala, dan tungku di belakangnya meletus seperti gunung berapi, menyemburkan energi api ke magma. Api yang berkobar hebat berkobar, dan Jagal menggunakan ki vitalnya sebagai tongkat untuk mengaduk magma. Cahaya api menyinari wajah dan dadanya, membakar kulitnya hingga merah. Si tuli tertawa terbahak-bahak seolah-olah ia mabuk dan lepas kendali. Ia terhuyung-huyung, dan semak belukarnya yang besar mulai kehilangan arah. Ia bergerak seperti naga dan burung phoenix yang sedang terbang, seperti capung yang menyentuh air dengan ringan, seperti bayi burung layang-layang yang belajar terbang, dan seperti banteng tua yang sedang membajak tanah. Di belakangnya, roh primordialnya muncul dan mengangkat kuasnya untuk melukis bersamanya. Ia mencurahkan seluruh ketelitiannya saat menulis esai dan melukis gunung serta sungai agar semuanya terbentang dalam skala yang luar biasa. Di sampingnya, Kinmu, Kanselir Basan, Nenek Si, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa si tuli yang kalem dan penurut itu ternyata punya sisi yang liar dan tidak terkendali. Dengan magma sebagai tinta dan tanah sebagai kertas, ia membakar belasan ladang dalam waktu singkat. Lukisan yang diselimuti api itu sungguh memukau. Siapakah yang menyangka seorang ulama tua akan memiliki kepahlawanan yang begitu tak terkendali? Si tunarungu menggambar tanpa henti, melukis langit dan bumi. Langit berwarna putih dan tanah berwarna hijau. Ia menggambar gunung-gunung agung dan dewa-dewi dalam berbagai pose, tanpa ada dua yang sama. Ia menggambar banyak sekali prajurit yang tampak garang dan ganas. Mereka memiliki otot-otot seperti besi dan pisau serta pedang yang tajam dan cemerlang. Ia melukis medan perang dan tubuh-tubuh atletis yang tak terhitung jumlahnya yang sedang melompat. Kinmu dan yang lainnya yakin bahwa para dewa dan pasukan ganas dalam lukisan itu ingin melompat keluar. Kekuatan ledakan otot-otot sosok itu saat mengayunkan pisau, guntur dan kilat yang akan meledak dari lapisan awan, hujan lebat yang akan turun, angin kencang yang bertiup, tornado yang mendatangkan malapetaka, gunung-gunung yang runtuh, dan laut yang mendidih semuanya sangat nyata. Tuli sedang menggambar dunia yang luas dan mewujudkannya. Puisi Bacer telah menyebabkan inspirasinya meledak, dan inspirasi itu mengalir deras darinya. Kepahlawanan yang bangkit dan daya cipta di dadanya membuatnya tenggelam dalam semacam kreasi yang gila. Ia berbicara tanpa hambatan, menuruti fantasinya sendiri. Setelah beberapa saat, Blaine berkata dengan gugup, pasukan iblis sudah hampir tiba. Mereka beberapa ratus mil jauhnya dari sini. Si tuli tidak mendengarkan dan terus melukis. Si buta mengerutkan kening dan berkata, 80 mil. Kinmu mendongak dan melihat ki iblis hitam pekat bergulung-gulung di sana seperti kabut hitam. Jejak formasi terbuka di matanya, dan jantungnya berdebar kencang. Ia melihat monster iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya melintasi pegunungan bagai banjir. Sambil berlari, mereka mengayunkan berbagai macam senjata roh aneh sambil berteriak sepanjang jalan. Pakaian mereka compang camping dan tak mampu menutupi tubuh mereka. Mereka tidak tampak seperti iblis dari surga Luofu, melainkan seperti orang-orang yang melarikan diri demi keselamatan mereka. Mereka bertubuh besar dan berlari seolah terbang. Bentuk mereka aneh-aneh, seolah-olah mereka telah disatukan dari berbagai makhluk hidup. Otot dan organ mereka semua cacat, dan mereka jauh lebih menakutkan daripada iblis. Beberapa monster berkepala berbagai jenis makhluk, dan lengan mereka terbentuk dari lengan-lengan yang tak terhitung jumlahnya yang dipilin menjadi satu.
Beberapa monster hanya berupa tulang putih, entah bagaimana terbentuk dari kerangka. Ada yang memiliki bola mata berbagai ukuran di wajah mereka, dan ada yang seperti kelabang dengan kaki yang tak terhitung jumlahnya. Senjata mereka sangat primitif, tongkat tulang besar berdaging. Mata mereka berbinar haus darah dan mereka menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Ini bukan iblis, tapi monster dari Youdu. Kinmu menahan debaran jantungnya. Monster-monster yang lahir dari jiwa-jiwa pengembara di Youdu yang telah menyerap energi iblis dan sifat iblis menyerbu ke arah mereka. Youdu tidak sepenuhnya dikuasai oleh Earthbound, dan Kinmu pernah menjelajahinya. Meskipun belum lama, ia menyadari bahwa Earthbound tidak terlalu mementingkan kekuatan. Yang paling dipedulikan Earthbound adalah peraturan Youdu. Selama seseorang tidak melanggar peraturan Youdu, dia akan jarang mengganggu makhluk hidup di wilayahnya. Monster Youdu adalah hasil dari ketidakpedulian Earthbound. Tiba-tiba, sinar cahaya iblis yang tak tertandingi tebalnya membawa api hitam dari belakang pasukan iblis. Pilar-pilar api menyapu di depan pasukan iblis, membajak tanah, melelehkan gunung-gunung, menguapkan sungai, dan membakar pepohonan. Tatapan Kinmu melewati para monster dan terfokus pada sumber cahaya iblis. Melihat pasukan di belakang, ia melihat para dewa iblis yang bagaikan gunung berapi yang menyala-nyala, bertubuh tinggi dan kokoh. Mereka berjalan sangat lambat, tetapi langkah mereka begitu besar sehingga monster Youdu harus berlari cukup lama untuk menutupinya. Mereka adalah dewa iblis yang lahir dari pikiran jahat dan sifat iblis di Youdu, leluhur lama ras iblis. Pikiran Kinmu kacau. Tiba-tiba, ia melihat sejumlah besar praktisi seni dewa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka jelas sedang berlatih dan tidak tahu bahwa pasukan monster Youdu akan datang. Ketika mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Dentingan, pilar api hitam melesat melewati mereka, dan lebih dari 10 praktisi seni dewa langsung menguap, tidak meninggalkan mayat. Praktisi seni dewa lainnya menghindar dengan tergesa-gesa dan menghindari tatapan dewa iblis dengan jarak seujung rambut. Namun, mereka dibanjiri oleh pasukan monster pada saat berikutnya. Para praktisi seni suci tidak dapat menimbulkan gelombang apapun dan lenyap tanpa jejak. 40 mil, seru si buta gugup dengan suara keras. Si tuli, sudah selesai. 30 mil, bersiaplah untuk bertempur. Tepat saat ia selesai berbicara, Tuli tiba-tiba menyingkirkan kuasnya dan mengetuk lukisannya dengan keras, membuatnya hidup. Api berkobar di atas lukisan raksasa bergambar 100 ladang itu. Dengan kuasnya yang tajam bak tombak, Tuli mengibaskan kuasnya dengan kuat, dan lukisan itu tiba-tiba berdiri tegak. Lalu, lukisan itu memancarkan aura yang tak terlukiskan. Lukisan itu menyatu dengan langit dan bumi, lenyap dari depan wajah mereka. Gemuruh, gemuruh, guntur bergemuruh dari langit, dan kilat menyambar semua orang. Mereka mendongak dan melihat awan gelap menyelimuti langit. Api berkobar di dalamnya, dan intensitasnya tak terbayangkan. Area yang diselimuti awan gelap dengan api yang berkobar itu semakin membesar. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan tornado yang sangat tebal turun dari langit. Ada 1, 2, 3. Dalam sekejap, tornado api yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan naga Heaven Duke, menjuntaikan ekor mereka dan mengoyak daratan. Mereka membakar segalanya sambil menyerbu dengan ganas. Suara mendesing, hujan mulai turun, tetapi yang jatuh bukan air hujan, melainkan magma. Bongkahan-bongkahan lava jatuh dari langit seperti tetesan hujan dan menghantam pasukan monster Youdu, menciptakan kekacauan di antara barisan. Tornado yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, dan tubuh-tubuh yang terpelintir tak berbentuk berserakan di tanah. Mereka berguling-guling dan terlontar ke udara sebelum tercabik-cabik oleh angin kencang. Entah itu atau mereka terbakar oleh petir yang jatuh dari langit. Tiba-tiba, para dewa memimpin ribuan prajurit dan kavaleri turun dari awan, menerjang pasukan yang terkapar di tanah. Pembantaian itu memekakkan telinga. Para dewa beserta pasukan mereka bagaikan pasukan sejuta jiwa, dan mereka bergegas turun untuk berhadapan dengan pasukan monster Youdu. Anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke udara, menciptakan pemandangan pembantaian yang dahsyat. Kinmu, Blind, dan yang lainnya menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka bahkan tidak perlu ikut bertempur atau mempertaruhkan nyawa. Barisan depan ras iblis justru terblokir begitu saja. Oleh satu orang, si Tuli terus menggambar dengan bebas. Para dewa dan prajurit terus melompat keluar dari bawah semak-semaknya dan menyerbu ke medan perang. Tak seorang pun dari mereka takut mati. Angin, hujan, kilat, dan guntur menyambar tanpa henti, tetapi mereka tidak pernah mengenai pasukan para dewa. Mereka hanya mendarat di pasukan iblis. Tentara para dewa merupakan bagian dari lukisan itu, jadi angin, hujan,
petir, dan guntur dalam lukisan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mungkinkah monster Youdu ini menyerbu dunia kakek tuli dalam lukisan itu? Hati Kinmu tiba-tiba tergerak ketika memikirkan sebuah kemungkinan. Lukisan tuli memang harus memiliki batas, tetapi di mana letaknya? Dia melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat tanda batas apapun. Perjalanan melukis Div sangat dihormati. Begitu mendalamnya, Kinmu harus belajar lagi dengan sepenuh hati. Guru Kerajaan Perdamaian Abadi berkata bahwa kakek tuli dapat melawan sejuta prajurit pemberani sendirian dan kata-katanya bukan sekadar omong kosong. Namun, ini adalah penilaian Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terhadapnya setelah negeri lukisan surgawi dihancurkan dan negeri itu berubah menjadi 18 tingkat neraka. Pasukan sejuta orang menyerbu dan bertempur melawan pasukan monster Youdu. Dalam sekejap, darah dan daging berhamburan ke angkasa dalam pertempuran sengit. Para iblis hanya tahu cara membunuh dan tidak membentuk formasi pertempuran. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk bertarung dan mengabaikan rekan-rekan mereka, sehingga pihak mereka menderita banyak korban. Sebuah tempat pembantaian lahir puluhan mil di depan kota tanpa embroiling. Tak terhitung banyaknya prajurit dari dunia tuli dalam lukisan itu terbunuh. Setelah mati, mereka berubah menjadi batu. Mereka tak meninggalkan mayat, namun, tak terhitung banyaknya prajurit dari pasukan dewa yang bergegas keluar, menggantikan mereka yang gugur. Mereka terus membantai dengan jumlah yang tak terhitung. Tampaknya ada pangeran angin yang mengendalikan arus udara di langit, dan dia dibantu oleh Master Hujan, Dewa Petir, dan Dewi Petir yang semuanya menyerang pasukan monster Youdu. Barisan depan terblokir, dan raungan para leluhur iblis yang sebesar gunung menggema di udara. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerbu ke medan perang. Dimanapun kaki mereka melangkah, semua orang, entah kawan atau lawan, terhempas ke langit oleh kaki mereka yang luar biasa tebal hingga meremukkan tulang. Para leluhur iblis menyerbu ke medan perang dan menyapu semua yang ada di hadapan mereka bagai ranting kering yang patah di udara. Dentingan, tatapan para leluhur iblis dipenuhi dengan api iblis yang berkobar, menyapu pasukan para dewa. Pilar-pilar api hitam berputar dengan ganas dan membakar semua yang mereka lewati menjadi abu. Bahkan para dewa yang digambarkan oleh Tuli pun tak mampu lolos dari seni ilahi yang mengerikan itu. Tubuh jasmani para leluhur iblis adalah senjata pemusnah alami ketika mereka mengayunkan senjata raksasa mereka. Mereka tak tertandingi. Para dewa dalam lukisan Div tidak dapat menahan leluhur iblis ini. Jagal berkobar dengan semangat juang dan menggenggam pisau besarnya. Dengan tatapan tajamnya, ia berkata dengan sungguh-sungguh, giliran kita. Basan, sebagai muridku, biarkan aku melihat apakah kau telah berkembang selama bertahun-tahun. Basan tertawa terbahak-bahak dan memanggil banteng hijaunya. Ia melompat ke punggung banteng itu dan berteriak, Guru, izinkan aku ikut denganmu dan menunjukkan kemajuanku. Tombak Dewa Longtuo berubah menjadi naga hitam, dan Blaine mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dengan sentakan kuat, tombak naga hitam itu menjadi lurus dan mengeluarkan geraman rendah dan bersemangat. Bintang-bintang surgawi agung muncul di belakang Nenek Si, dan api tungku di belakang punggung bisu juga membumbung tinggi ke langit. Si cacat ragu sejenak sebelum berkata dengan suara cemas, aku tidak punya senjata suci yang bisa kugunakan, jadi aku tidak akan pergi. Apoteker melompat ke punggung Kripel dan berkata sambil tersenyum, aku senjata sucimu. Ayo kita buat kekacauan. Wajah tua si cacat berubah menjadi hitam, dan dia berkata dengan kesal, Tabib, apakah kamu tidak takut istri-istrimu akan menjadi janda? Bah, kata-kata orang tua itu tidak ada salahnya. Untung besar, untung besar. Dari keranjang di punggung apoteker, serangga-serangga yang tak terhitung jumlahnya memanjat keluar dan tumbuh tertiup angin. Mereka berubah menjadi raksasa yang berlari di darat atau terbang di langit. Racun mereka begitu kuat sehingga membentuk awan di langit. Ayo kita buru leluhur iblis. Jagal bergegas ke medan perang terlebih dahulu sambil berteriak, Muer, jaga Tuli, kalau kau lihat situasinya memburuk, angkat saja dia dan lari. Kinmu mengiyakan dan menatapkan selir Basan yang menunggangi sapi hijau raksasa memasuki dunia dalam lukisan itu. Ia diikuti oleh Nenek Si, Bisu, Buta, dan yang lainnya. Bersama-sama, mereka menyerang para leluhur iblis. Banteng hijau itu melompat seolah-olah sedang terbang, bahkan dengan tubuhnya yang besar, ia sangat lincah. Ketika ia menginjak monster-monster besar itu, kuku-kukunya menghancurkan kepala mereka hingga berkeping-keping sambil menghindari serangan mereka. Jelas bahwa dengan kecepatan dan kecerdasannya, ia memiliki kekuatan berlebih dalam situasi ini dan dapat bergerak sesuka hatinya. Kinmu menatap naga kilin di sampingnya, juga ingin maju ke medan perang untuk melawan monster-monster itu. Namun setelah berpikir sejenak, ia menahan diri. Kecepatan Fatih Dragon bagus, tetapi daya tahannya tidak.
Kecepatan reaksinya tidak secepat banteng hijau, dan jika dia menyerbu, aku akan mati dengan sangat cepat. Fatih Dragon masih kurang latihan. Dia mengeluarkan bendera teleportasi, dan dengan lambaian tangannya, dia menanamnya di sekitar Div. Dia memimpin naga kilin dan Hulinger ke area yang dikelilingi bendera tersebut sehingga mereka bisa pergi kapan saja. Di belakang pasukan monster Youdu, para dewa iblis memimpin pasukan iblis dalam barisan yang teratur. Jelas terlihat bahwa manajemen militernya tegas, mereka bukan sekelompok orang yang tidak berguna seperti monster Youdu. Mereka mengandalkan makhluk-makhluk itu sebagai garda terdepan untuk menghancurkan pertahanan kota Li. Mereka kemudian akan memanfaatkan kesempatan di tengah kekacauan untuk menghancurkan kota Li dan perlawanan Kaisar Langit tertinggi dalam satu serangan. Namun, mereka tidak menyangka di kota Without Embroiling, tempat yang telah hancur dan berubah menjadi reruntuhan ras iblis, jutaan prajurit akan muncul entah dari mana dan benar-benar menghalangi laju monster Youdu. Dibandingkan dengan monster Youdu, prajurit infanteri pasukan iblis jauh lebih lambat. Jarak di antara mereka telah bertambah jauh seiring waktu, sehingga mereka tidak dapat segera mendukung garis depan. Pasukan pusat bahkan lebih jauh lagi, dan Furiluo memandang medan perang dari jauh dengan sedikit cemberut. Ketiga wajahnya melihat sekeliling saat dia bertanya dengan heran, siapa yang tahu dari mana pasukan dewa ini muncul. Para dewa iblis di sampingnya semua menggelengkan kepala. Monster iblis dan leluhur iblis Youdu mengandalkan naluri mereka untuk membunuh dan memakan, sementara para iblis seperti manusia. Mereka memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, jika tidak, mereka tidak akan mampu mengembangkan peradaban dan sistem kultivasi yang begitu hebat. Namun, bahkan dengan kecerdasan mereka yang luar biasa, mereka masih tidak tahu dari mana datangnya pasukan sejuta orang itu dan mengapa mereka memasuki pertempuran. Meskipun Eternal Peace sangat kuat, ia masih lebih lemah daripada Supreme Emperor Heaven. Pasukannya tetap menjadi kekuatan utama, sementara para praktisi seni ilahi Eternal Peace menjadi pasukan pendukung. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi sama sekali tidak menyadari serangan mendadak ini, jadi dia tidak mungkin membawa begitu banyak prajurit untuk menghadang pasukan monster Youdu. Kalau begitu, dari manakah datangnya pasukan dewa ini? Furiluo menatap Luli, tetapi kecantikannya yang tak tertandingi juga tampak bingung. Ia menggelengkan kepala dan berkata, Raja yang terhormat, saya juga tidak tahu dari mana mereka berasal. Eternal Peace tidak memiliki banyak ahli, tetapi Great Ruins memilikinya. Mungkinkah mereka berasal dari sana? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Terkejut, Furiluo berteriak, sampaikan perintahku, pasukan harus mendirikan kemah, membangun kota, dan membangun pertahanan melawan serangan musuh. Kirim pengintai untuk menyelidiki dari mana pasukan dewa ini berasal. Saat ia selesai berbicara, pasukan iblis pertama telah mencapai reruntuhan kota tanpa terlilit di bawah pimpinan dewa iblis. Mereka berada sekitar 400 mil dari medan perang ketika mereka menerima perintah untuk segera mendirikan kemah dan tidak ikut bertempur. Banyak prajurit iblis dan pekerja kuat memindahkan gunung dan mendirikan batu untuk segera membangun tembok kota. Mereka kemudian membantai binatang-binatang besar dan menggunakan darah mereka untuk menuliskan tulisan-tulisan iblis di sekujur tubuh mereka guna memperkuat pertahanan kota. Para iblis di kota itu membangun menara penjaga dan menara pemanah. Mereka sangat sibuk. Dewa iblis berteriak dan memimpin beberapa jenderal keluar kota menuju garis depan. Mereka mengamati asal-muasal pasukan Kaisar Langit tertinggi yang bertempur di depan. Ketika mereka sampai di puncak gunung tepat di depan medan perang, Dewa Iblis mendirikan cermin besar yang tingginya lebih dari 30 yard untuk mencerminkan situasi di depan. Setelah beberapa saat, Furiluo mengeluarkan cermin dan mengamati apa yang terpantul di sana. Melihat situasi pertempuran yang terpantul di hadapannya, kecurigaan memenuhi wajahnya. Tatapannya tajam, dan ia bisa menangkap beberapa petunjuk. Pasukan dewa yang tiba-tiba muncul itu sebenarnya bukan makhluk hidup. Meskipun kemampuan mereka sangat kuat, mereka tampak seperti dewa yang diciptakan dengan seni penciptaan. Namun, ia menyadari bahwa di medan perang itu, bukan hanya pasukan dewa yang beraksi. Ada juga beberapa orang yang sangat kuat yang sedang membunuh para leluhur iblis dalam kekacauan itu. Mereka adalah para ahli tingkat dewa. Salah satunya adalah seorang tukang daging bertubuh kekar, yang lain seorang pandai besi tua, sementara yang ketiga adalah seorang pendekar yang menghunus tombak tulang naga hitam. Ketiga orang ini adalah yang paling menakutkan. Ketika mereka bekerja sama, bahkan leluhur iblis pun bisa terbunuh dalam kekacauan itu. Di samping mereka, ada pula sosok cantik yang tak tertandingi, seorang pria tegap menunggangi banteng hijau, dan seorang lelaki tua berbaju hijau menggendong seorang pria bertopeng perunggu yang mondar-mandir di medan perang.
Makhluk-makhluk berbisa yang tak terhitung jumlahnya menyemburkan racun kemana-mana dan membunuh gelombang monster Youdu. Pria bertopeng perunggu adalah yang paling mengerikan di antara kelompok ini. Kemanapun ia lewat, racunnya membunuh gelombang monster iblis. Kerusakan yang ia timbulkan pada seluruh pasukan jauh lebih besar daripada yang telah dilakukan oleh praktisi kuat lainnya. Banyak monster iblis yang mati diracuni atau terurai menjadi bubur. Metodenya jauh lebih mengerikan daripada para dewa. Bahkan pasukan monster Youdu yang dipanggil ras iblis dari Youdu tidak dapat menahan racun orang ini. Dari mana orang-orang ini berasal? Dari mana pasukan dewa yang telah diciptakan ini berasal? Furiluo tidak dapat melihat asal-usul mereka, jadi ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Luli, pasukan dewa di sisi lain itu nyata sekaligus palsu. Ada dewa-dewa sejati yang tersembunyi di antara ilusi, dan aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang benar-benar hadir di sana. Semoga Yang Mulia memanggil kembali pasukan monster iblis agar kita dapat memikirkan langkah selanjutnya." Luli bergerak dengan menggoda dan mengangkat alisnya yang indah. Ia tampak sangat cantik, tetapi suaranya sangat serak. "Furiluo, kau seharusnya bisa melihat bahwa kemampuan musuh sebenarnya tidak terlalu hebat, hanya ada 5 atau 6 dewa sejati di antara mereka. Kau hanya perlu membunuh mereka dan pasukan iblismu akan mampu menghancurkan lawan. Jika kita mundur sekarang dan memberi Kaisar Langit waktu untuk bernapas, akan sedikit lebih sulit untuk menghancurkan mereka lain kali." Furiluo menggelengkan kepalanya. "Lawan sudah waspada. Kita tidak punya waktu lagi untuk mengejutkan Kota Li, jadi kenapa tidak kita atur ulang pasukan dan manfaatkan kesempatan ini untuk memperjelas mana yang nyata dan mana yang palsu. Lagi pula, bagaimana kau tahu hanya ada 5-6 dewa? Bagaimana jika ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di antara mereka? Kalau begitu, kita hanya akan menderita lebih banyak korban. Aku tidak bisa mempertaruhkan masa depan ras iblisku." Tak berdaya, Luli hanya bisa menjerit keras, menjerit dalam bahasa iblis Youdu. Di garis depan, banyak leluhur iblis mendengar suaranya dan ikut berteriak, memanggil pasukan monster untuk mundur. Kinmu mendengar suara Luli dan hatinya sedikit tergerak. Ini, bahasa iblis Youdu. Aku juga tahu. Tanpa pikir panjang, ia pun menggunakan bahasa iblis Youdu yang meledak di langit di atas medan perang. Suaranya terdengar hingga 20 hingga 30 mil jauhnya. Para leluhur iblis yang mendengar suaranya semua berhenti dan menoleh ke belakang. Bahasa iblis yang membosankan keluar dari mulut mereka saat mereka menjawabnya. Kinmu meneriakkan beberapa kalimat dengan keras, dan para leluhur iblis berbalik dan berlutut dengan satu kaki sambil menundukkan kepala. Bacer, Mute, dan yang lainnya berlumuran darah. Mereka berencana mengejar, tetapi berhenti ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di kejauhan, Furiluo melihat monster iblis dan leluhur iblis berhenti, dan ia langsung tahu ada yang tidak beres. Ia menatap Luli, keringat dingin membasahi dahi Luli, dan ia terkekeh. "Furiluo, bukankah kau terlalu tidak berguna, membiarkan makhluk kecil ini hidup? Makhluk kecil itu ada di kamp musuh. Makhluk kecil, kau ingin mencuri hakku untuk mengendalikan mereka. Bermimpilah." Suaranya menjadi sangat sedih, dan suara iblisnya bergemuruh bagai guntur saat meledak di atas medan perang. Suaranya menutupi suara Kinmu sehingga tak sepatah kata pun yang diucapkannya terdengar. Kinmu menggerutu dan mencoba berbicara bahasa iblis Youdu lebih keras, tetapi suaranya tidak terdengar jauh. Para leluhur iblis menunjukkan ekspresi kosong dan bangkit. Mereka menahan monster Youdu mereka dan mundur. Si Jagal, si Bisu, si Buta, dan yang lainnya mengikuti pasukan dewa untuk mengejar para leluhur iblis yang melarikan diri bersama monster Youdu. Setelah mengejar sekitar 30-50 mil, pasukan dewa tiba-tiba berhenti sementara Kripel masih menggendong Apotecari, bergegas maju. Ketika mereka tiba-tiba menyadari tidak ada seorang pun di sekitar mereka, mereka bergidik dan berlari kembali. Baru ketika mereka kembali ke pasukan, mereka merasa tenang. Ini batas kemampuan Tuli, jadi kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Kalau kita terus mengejar, kita akan ketahuan, bisik nenek. Kalian bahkan tidak memberitahu kami sebelumnya, membuatku tetap terus maju, gerutu Kripel. Apoteker turun dari punggungnya, kakinya masih gemetar. Si cacat terkutuk, "Aku hampir mati di tangan iblis gara-gara kau." Di sisi lain, si Tuli masih mengayunkan kuasnya dengan wajah memerah. Kinmu menyadari ada yang tidak beres dan segera maju untuk menarik si Tuli. Suaranya yang jernih terdengar seperti auman naga di samping telinga pria itu. "Kakek Tuli, musuh telah mundur, bangun." Si Tuli segera menghentikan sikatnya dan memperlihatkan ekspresi kosong. Ia merasakan rasa manis naik ke tenggorokannya dan seteguk darah segar mengalir keluar. Wajah Kinmu sedikit berubah,
dan tangannya dengan cepat bergerak untuk mengetuk tenggorokan dan jantung tetua itu. Ia menyegel ki dan darahnya yang telah bergejolak. Selanjutnya, ia mengetuk jantung alisnya dan dengan cepat bergerak di sekitar tubuhnya sambil mengeksekusi teknik penciptaan iblis surgawi. Ia mengetuk tubuh Tuli berulang kali untuk mengendalikan energinya. Tuli bisa dikatakan telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dan ia telah merusak jantung dan roh primordialnya. Jantung adalah pusat kendali ki dan darah. Karena keduanya menjadi kacau, pembuluh darahnya tak mampu lagi bertahan dan jantungnya pun terbebani, sehingga ia batuk darah. Kinmu menyegel tempat-tempat di mana jantung dan tenggorokannya berada, memaksa darah mengalir kembali. Roh primordial Tuli juga sangat lelah, sehingga tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda di ambang kehancuran. Oleh karena itu, Kinmu menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menyegel 3 jiwa dan 7 rohnya, mencegah mereka meninggalkan tubuhnya. Dengan cara ini, ia dapat menunda masalahnya sejenak dan membuatnya lebih mudah untuk diobati. Kinmu segera mengeluarkan ramuan untuk memurnikan pil. Setelah beberapa saat, pilnya matang dan ia membuka mulut Tuli untuk memasukkan pil. Ia kemudian menggunakan berbagai teknik tangan untuk mengkatalisis energi obat. Nenek si buta, dan yang lainnya kembali, dan apoteker pergi untuk mengambil alih. Ia merawat si Tuli dan berkata, untungnya Muir menyadari ada yang tidak beres sejak awal, jadi si Tuli tidak akan mengalami masalah yang berkepanjangan. Energi vitalnya sangat terkuras, tetapi dengan kehadiranku, aku jamin dia akan hidup dan akan melompat-lompat malam ini. Si Tuli mendengus dan berkata acuh tak acuh, aku tidak akan melompat-lompat. Bagaimana mungkin seorang sarjana melompat-lompat seperti monyet? Semua orang merasa lega, dan Nenek si bertanya, Tuli, berapa lama lukisanmu bisa bertahan? Selama dunia dalam lukisan itu tidak hancur, pasukan dewa ini akan dapat bertahan selamanya. Si Tuli duduk dan apoteker merawatnya dengan hati-hati, bergegas ke sana kemari. Kinmu tetap di sampingnya untuk membantunya sementara Hulinger membawakan pelat jarum untuk membantu Kinmu. Suasana menjadi sangat ramai saat mereka bertiga berbincang satu sama lain. Namun, menghancurkan dunia dalam lukisan itu tidak terlalu sulit. Hanya karena para iblis lengah, tidak tahu mana yang nyata dan mana yang palsu, aku berhasil mengalahkan mereka. Wajah Tuli dipenuhi jarum perak, dan sudut matanya berkedut tak beraturan. Apoteker menusukkan jarum lain ke sudut matanya, dan matanya tak lagi berkedut. Namun, ia merasa separuh wajahnya mati rasa. Mata Tuli menyipit ke satu sisi. Salah satu bola matanya lebih tinggi daripada yang lain, dan air liurnya menetes dari sudut mulutnya. Jika aku bisa memulihkan ki vitalku malam ini, aku akan menggambar lukisan lain dan membuat mereka semakin takut. Apoteker, aku merasa wajah Mei itu bukan main lagi. Aku tidak sanggup melawan Mei Tong. Jarum ini digunakan untuk akupuntur dan moksibusi roh primordialmu, tetapi jarum ini memengaruhi saraf di wajahmu. Saraf-saraf itu akan berfungsi sementara. Jangan khawatir, Muir, kau berhasil menyegel jiwa dan rohnya. Coba lihat jarum ini, di mana aku harus menggunakannya. Apoteker tampak agak ragu ketika menunjuk ke suatu titik di dekat tulang punggung Tuli. Aku tidak yakin apakah aku harus menggunakannya di sini atau tidak, katanya sambil menatap Kinmu. Kinmu memeriksanya secara detail dan berkata sambil tersenyum, kakek apoteker sedang mengujiku. Jika kau menggunakannya dalam posisi ini, kau akan menembus jiwa bumi dan mengunci primordialnya di alat kelamin. Jarum itu juga akan menembus harta karun ilahi hidup dan matinya, dan ki iblis serta sifat iblis Youdu akan mampu menyerang dan mencemari perineum serta jiwa bumi. Dia pasti tidak akan bisa melahirkan dan bahkan akan mengalami perubahan temperamen yang drastis. Apoteker itu menarik jarum perak itu kembali dengan wajah datar dan mengangguk perlahan. Aku sedang mengujimu, dan kau benar-benar berhasil melihatnya. Kinmu tersenyum padanya. Aku tahu kau sedang mengujiku. Kakek apoteker seharusnya berencana untuk menusukkan jarum ini melalui alam hidup dan matinya dan alam jembatan ilahi, yang memungkinkan ki vital kakek Tuli untuk bergerak di antara dua harta ilahi. Itu akan menembus alam jembatan ilahi dan mengarahkan ki vital di sana ke alam hidup dan mati, yang akan cukup untuk menekan sifat iblis dan ki iblis dari alam hidup dan mati tanpa fungsi pembiakan kakek Tuli. Jarinya bergerak beberapa langkah ke atas, dan ia menatap apoteker dengan penuh harap. Ini posisi yang pasti akan ditusuk kakek apoteker. Betul, kan? Apoteker itu mengeluarkan suara panjang sebagai tanda terima kasih. Wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Ia mendesah malu. Muir, si kecil ini, tak diragukan lagi adalah orang yang menciptakan model aljabar ruang untuk jembatan ilahi. Pemahamannya tentang jembatan ilahi hanya sedikit lebih baik daripada pemahamanku. Tuli mendengar percakapan mereka dan keringat dingin mengucur di dahinya.
Tetes-tetes besar mulai mengalir turun. Bagaimana kalau kita tusuk kakek tuli di tempat ini? Tanya Hulinger kegirangan sambil menunjuk lautan ki kakek tuli. Kinmu dan apoteker langsung bicara serempak. Kita tidak bisa menusuk di sana. Kalau kita ceroboh, kultivasinya akan hancur. Wajah tuli memucat, dan ia menyipitkan mata ke arah gadis itu. Linger, aku bahkan sudah mengajarimu bermain reed. Apoteker masih lebih unggul daripada Kinmu. Pemuda itu hanya lebih memahami harta karun ilahi jembatan ilahi, sementara apoteker lebih memahami semua harta karun lainnya, sehingga Kinmu hanya bisa melihat sebagian besar waktunya. Akhirnya, roh primordial tuli menjadi stabil, dan apoteker mencocokkan ramuan untuk membantunya memulihkan ki vitalnya. Saat malam tiba, teriakan-teriakan memilukan terdengar dari kejauhan. Para iblis terus membuat keributan sepanjang malam dan bahkan sesekali menabuh genderang, seolah-olah hendak menyerang. Namun mereka tak pernah bergerak. Semua itu hanya untuk mengganggu Kinmu dan yang lainnya, tak memberi mereka waktu untuk beristirahat. Keesokan harinya, sisa pasukan iblis tiba di kota dadakan itu satu persatu. Para iblis memiliki kekuatan militer yang luar biasa, dan pasukan mereka berbondong-bondong datang dari mana-mana. Banyak komandan Dewa Iblis mencapai garis depan dan memandangi jurang kota tanpa embroiling dari kejauhan. Mereka tercengang ketika melihat kota dewa yang luar biasa megah itu tiba-tiba muncul di tempat reruntuhan kota tanpa embroiling baru saja. Kota dewa itu tingginya mencapai 300 yard. Tembok kota bagaikan gunung yang membentang melintasi langit dan bumi. Bangunan-bangunan di kota itu menjulang tinggi, dan terdapat meriam-meriam dewa yang dipasang di sepanjang benteng kota. Di menara-menara tinggi, terdapat hingga 100 meriam dewa tembakan matahari raksasa berbentuk bola mata. Para perwira dan prajurit dewa yang tak terhitung jumlahnya berpakaian emas tampak mengagumkan di atas tembok kota. Mereka berpatroli di sepanjang puncak, berjalan mondar-mandir. Di langit di atas kota dewa, ada awan keberuntungan yang naik dalam bentuk spiral, dan ribuan sinar matahari berwarna-warni. Itu adalah penglihatan yang dipancarkan oleh aura para dewa. Kegelisahan mulai menyebar di antara para iblis, dan semua komandan dewa iblis saling memandang dengan cemas. Tempat di mana reruntuhan seharusnya berdiri tiba-tiba memiliki kota dewa yang tampak megah di tempatnya, dan ternyata ada begitu banyak dewa yang berjaga di temboknya. Puncak kota bahkan dipenuhi meriam-meriam dewa yang tampak sangat menakutkan. Jumlahnya cukup banyak untuk menghancurkan pasukan iblis yang menyerbu masuk hingga berkeping-keping. Meriam ilahi Sunsot yang berada jauh di kejauhan membuat bulu kuduk mereka berdiri karena marah. 100 meriam ilahi Sunsot, bagaimana ini masih bisa disebut perang? Kekuatan tembakan sebanyak itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Melihat semua ini, para dewa iblis tak kuasa menahan rasa takut yang menyelimuti mereka, dan mereka pun menahan pasukan mereka. Mereka berdoa agar lawan tidak menyerang lebih dulu. Seorang dewa iblis membentangkan sayapnya dan berkata dengan lembut, "Aku akan melaporkan ini kepada Raja Furiluo yang terhormat dulu. Kalian tetap berjaga, jangan biarkan pihak lawan menerobos perkemahan utama kita." Ia terbang cukup lama untuk menyambut Furiluo yang memimpin pasukan utama. Ia pun menceritakan situasinya. Furiluo menatapnya dengan heran. Benar-benar ada yang seperti ini. Jangan menyerang dulu, kirim beberapa pengintai untuk memeriksa apakah mereka asli atau palsu. Pasukan yang kupimpin akan sampai di tempatmu paling lambat malam ini. Dewa iblis itu pun menjawab dan terbang kembali. Ia memerintahkan sekelompok pengintai untuk menyelidiki. Ketika mereka masih 30 mil jauhnya dari kota dewa, puluhan meriam tiba-tiba menembakkan sinar cahaya dan mengubah kelompok pengintai itu menjadi abu. Dewa iblis bersayap itu segera terbang kembali dan melapor kepada Furiluo. "Raja yang terhormat, saya telah mengirim pengintai, tetapi mereka terbunuh oleh meriam sejauh 30 mil. Semua meriam itu asli." Furiluo merasa kepalanya merinding dan berteriak, "Bagaimana mungkin ada kota dewa seperti itu? Jika Kaisar Langit Tertinggi memiliki kota seperti ini, ras iblisku pasti sudah lama musnah. Mustahil bagi Kaisar Langit Tertinggi untuk memiliki sesuatu seperti itu, dan juga mustahil bagi kedamaian abadi untuk memilikinya. Kota ini tidak mungkin nyata." Dewa Iblis bersayap tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi Furiluo berubah. Ia lalu berteriak, "Sampaikan perintah ini ke garis depan, jangan ada yang mundur. Siapapun yang berani mundur, aku akan menjadikan kepalanya sebagai tumbal. Saat pasukanku tiba, kita akan hancurkan tempat ini." Dewa Iblis mengakuinya dengan patuh dan terbang kembali. Ketika malam tiba, Furiluo akhirnya memimpin pasukan utamanya ke garis depan. Memandang kota dewa dari kejauhan, ia tak mampu melihat menembusnya. Ekspresinya berubah-ubah karena ia tak bisa mengambil keputusan. Jika kota dewa itu nyata,
bahkan Dewa Iblis pun akan terluka parah jika mereka menyerang. Dia tidak berani mempertaruhkan masa depan ras iblis. Di kota, Kinmu dan yang lainnya merapikan barang bawaan mereka, siap untuk mundur. Kota dewa itu palsu. Si Tuli telah menggambarnya semalaman, tetapi meskipun seluruh kota itu palsu, puluhan meriam di tembok kota itu asli. Kinmu telah memerintahkan si Yunxiang untuk mengirimkannya pada malam hari melalui majelis roh primordial. Gara-gara mereka, para iblis ketakutan. Semua dewa iblis dan Furiluo tak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Akan tetapi, jika Furiluo memutuskan untuk menyerang, mereka bahkan tidak memerlukan kekuatan utama pasukannya. Hanya dewa iblis Youdu dan monster iblis saja sudah cukup untuk menghancurkan kota itu. Karena itu, Kinmu dan yang lainnya hanya bisa menyelinap pergi. Kalau tidak, jika serangan Furiluo datang, mereka tidak akan bisa pergi lagi. Kinmu dan yang lainnya berjalan keluar gerbang kota dan bergegas menuju kota Li. Tiba-tiba, malam yang gelap menjadi terang ketika matahari perlahan terbit di langit dan menerangi radius beberapa ribu mil. Beberapa saat yang lalu masih malam, bagaimana mungkin tiba-tiba berubah menjadi siang? Mungkinkah guru kekaisaran salah menentukan jam ketika ia menempa matahari? Kinmu dan yang lainnya bertanya-tanya ketika mereka melihat sesosok dewa berkaki tiga yang berkobar hebat dengan api ilahi berjalan ke arah mereka. Ketika dia bergerak, matahari di langit mengikutinya. Penguasa matahari, ini seharusnya tempat aku bertemu bayangan pemuda itu di reruntuhan besar, kata sebuah suara yang jelas. Berjalan di depan dewa berkaki tiga itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Ia memandang Kinmu dan yang lainnya sambil tersenyum. Ada orang lain yang perawakannya tidak bagus, dan ada senjata seperti tombak di punggungnya. Akan cukup mudah untuk mengenalinya. Tatapannya jatuh pada si buta yang sedang berjalan keluar kota sebelum berputar mengelilingi semua orang dan akhirnya tertuju pada Kinmu. Ia berkata sambil tersenyum, putra Youdu Kinmu, Qin Fengqing. Kau lumayan, aku tak pernah menyangka kaulah yang kulihat di reruntuhan besar. Saat itu aku merasa aneh dan menganggapmu aneh dan luar biasa. Kinmu mengabaikannya, tatapannya tertuju pada tangan kanan dewa bersayap tiga itu. Tidak ada tangan di sana. Dia adalah dewa yang membelah kakek Jagal menjadi dua dan penjaga langit palsu di kedamaian abadi. Jagal mengeluarkan tangan yang terpenggal itu dan berkata dengan tenang, Dewa Langit, apakah engkau mengejar dengan mengikuti aura benda ini? Engkau ingin membalas dendam atas tanganmu yang terpenggal. Aku juga ingin membalas dendam atas apa yang telah kau lakukan padaku. Namun, tanganmu masih bersamaku sementara tubuhku telah pulih. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Dia melemparkan tulang tangan itu, dan tulang itu melesat di langit seperti meteor sebelum mendarat di pergelangan tangan kanan Sun Sovereign yang secara otomatis terhubung dengannya. Tatapan Sun Sovereign tertuju pada tubuhnya, lalu ia menggerakkan tangannya. Ia berkata lembut, kau mengembalikan tulang tanganku yang menunjukkan kau orang yang lugas dan jujur, tapi di mana darah, daging, dan kulitnya? Dimakan oleh Grandmaster Istana Emas Roland. Dia tidak bisa mengunyah tulang ayammu, jadi hanya ceker ayam yang tersisa. Jagal mengangkat pisaunya dan berkata dengan acuh tak acuh, kita bertarung di sini. Penguasa matahari menatap Kinmu dan ragu-ragu. Kemudian, dia menatap Tuan Muda Qi Jiuyi dan ragu-ragu lagi. Kinmu juga menatap Tuan Muda Qin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara ini, apa yang kau katakan tadi? Ia menatapnya dengan nada meminta maaf. Bisakah kau mengulanginya? Aku tidak memperhatikan. Qi Jiuyu mengangkat alisnya dan tidak mengulangi apa yang telah dikatakannya, tidak menuruti permintaan Kinmu. Pikirannya sangat tajam, dan ia langsung menyadari ketajaman pisau yang tersembunyi dalam kata-kata pemuda itu. Kinmu ahli dalam pertarungan pikiran dan pandai menekan kondisi mental lawannya. Ketika bertemu praktisi yang kuat, ia akan ketakutan jika itu akan menguntungkannya, dan ia akan lari jika itu akan memberinya apa yang diinginkannya. Namun, ketika bertemu lawan yang selevel dengannya, ia akan mulai menekan pikiran lawannya sejak tatapan mereka bertemu. Pertama-tama, ia akan menyerang pikiran dan jiwa lawan untuk menekan mereka. Setiap tindakan atau perkataan yang tampak biasa saja bertujuan untuk menambah tekanan pada pihak lain, menjadikan mereka pihak yang lebih lemah. Dengan kata lain, aura lawan akan tertekan olehnya. Ketika ini terjadi, lawan akan mulai bergerak mengikuti iramanya, dan saat mereka melakukan gerakan, akan ada perubahan kecil saat mereka menyerang satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, sedikit keuntungan akan perlahan melebar dan menjadi inti kemenangan atau kekalahan. Tidak peduli apakah itu Pangong So atau Su Senghua, mereka berdua pernah mengalami metode bertarung seperti ini saat menghadapi Kinmu.
Setelah mengalami hal seperti itu, dinding-dinding mental akan muncul di benak sebagian orang, dan Kinmu akan menjadi bayangan di hati Dao mereka. Sebagian lainnya akan mulai menganggapnya sebagai sumber motivasi dan memaksa diri untuk bekerja lebih keras, mendaki gunung demi gunung. Yang pertama mewakili Pang Hongshou dan yang terakhir mewakili Su Shenghua dan Zi Huali. Setelah Pang Hongshou dikalahkan oleh Kinmu berulang kali, ia secara alami kehilangan keberanian untuk melawannya secara langsung. Ketika mereka bertemu, ia secara tidak sadar akan menempatkan dirinya pada posisi pecundang dan mundur bahkan sebelum pertarungan dimulai. Di sisi lain, setelah Su Shenghua dikalahkan oleh Kinmu, ia bertarung semakin sengit, bahkan menciptakan metode untuk menggabungkan harta karun ilahi 6 arah dan harta karun ilahi 7 bintang. Hal ini membuat Kinmu harus belajar darinya dengan sungguh-sungguh, sehingga Su Shenghua unggul. Setelah Zi Huali dikalahkan oleh Kinmu, ia semakin jauh di jalur ilmu pedangnya, bahkan memilih untuk menyelamatkan Kinmu ketika ia melihat Kinmu dalam bahaya. Peningkatan besar terlihat jelas di hati daunnya, dan ini membuat Kinmu merasakan tekanan yang luar biasa. Ia kemudian memanfaatkannya untuk memasuki jalur teknik. Meskipun pertempuran pikiran tidaklah indah, namun itu merupakan ujian yang berat bagi hati Dao. Seharusnya dia mempelajari serangan mental semacam ini dari ahli pedang ini. Qi Jiyi menatap jagal. Pertarungan antara Dewa Pedang dan penguasa matahari sudah dekat, tetapi dia justru mengambil inisiatif untuk mengembalikan tulang tangan penguasa matahari. Ini adalah keterampilan yang sangat unggul untuk menghancurkan jantung Dao lawan. Kelihatannya dia hanya mengembalikan tangannya, tetapi sebenarnya itu menebas jantung Dao lawan. Penguasa matahari tampak seperti sedang bertanya tentang darah dan daging di tangannya, tetapi sebenarnya dia sedang menghancurkan keterampilan itu. Kinmu ini seharusnya belajar untuk bertindak seperti itu juga. Langkah terakhir dalam belajar adalah bertindak berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Jelas, Kinmu telah melakukannya. Qi Jiyi tersenyum padanya. Tempat ini bukan tempat yang paling cocok untuk kalian lawan. Pasukan iblis ada tepat di depan, dan mereka bisa dengan mudah menerobos, menghancurkan kota dewa kalian yang tampak luar biasa megah. Akan sangat mudah bagi pasukan iblis untuk langsung menyerbu ke sini dan melenyapkan kalian semua. Penguasa matahari juga khawatir kalian semua akan bekerja sama untuk membunuhnya, lalu aku. Kalian khawatir dengan hidup kalian sendiri dan dia khawatir dengan keselamatanku, jadi mengapa kita tidak mengubah medan pertempuran kita? Begitu dia mengatakan itu, si buta, si bisu, dan yang lainnya menatapnya. Kinmu juga mengamatinya kembali dengan kekaguman yang mendalam. Awalnya dia mengira pemuda itu adalah murid penguasa matahari, tetapi dari kata-katanya, dia bisa melihat bahwa pemuda itu tidak sesederhana itu, dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Lebih jauh lagi, kata-katanya menghilangkan dan menyelesaikan pertanyaan yang diajukan Kinmu sebelumnya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hati Dao. Hati Dao seperti itu bahkan melampaui Su Shenghua saat Kinmu melawannya pertama kali. Pada saat itu, hati Dao Su Shenghua hampir hancur total akibat hantaman Kinmu. Muer, orang ini akan menjadi musuh yang tangguh untukmu, kata Blind lembut. Dia bisa melihat menembus fasad kota dewa yang dilukis Div. Fu Riluo dan para dewa iblis lainnya tidak bisa melakukannya, jadi jelaslah bahwa orang ini memiliki pencapaian yang luar biasa di mata dewa. Kinmu mengangguk. Karena pemuda itu mampu melihat menembus lukisan tuli, ia memang luar biasa. Ia langsung bertanya, kakak, bagaimana aku harus memanggilmu? Qi Jiyi tersenyum tipis, dan Sun Sovereign berkata, tuan muda ini adalah Qi Jiyi. Agak heran, Kinmu berkata dengan santai, Yi berarti cerdas sejak kamu masih muda, dan kamu sangat mulia. Jiyi berarti kamu sangat cerdas sehingga satu kepala tidak dapat menampung kebijaksanaanmu sehingga kamu membutuhkan 9. Aku pernah mendengar bahwa Jiyi biasanya merujuk pada pohon payung kuno, kayu tempat burung phoenix bertengger. Dengan kata lain, itu adalah tempat tinggal burung phoenix. Jiyi terkadang juga berarti burung phoenix. Tuan muda Qi, kamu bukan manusia. Qi Jiyi menatapnya dengan takjub. Saudara Qin sangat berpengetahuan. Bolehkah saya bertanya, dari siapa Anda belajar? Kinmu mengangkat tangannya untuk mengundang si tuli dan berkata dengan sungguh-sungguh, guruku, si suci seni tuli. Qi Jiyi menyapanya dan memuji, karena kau adalah saint seni, kota ini pasti hasil karyamu. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Kau pantas dihormati olehku. Si tuli menerima sapaan itu dengan ekspresi sombong. Kinmu tersenyum. Tuan muda Qi bilang tempat ini tidak cocok untuk pertempuran, jadi menurutmu di mana kita harus bertarung? Kudengar saudara Qin adalah master sekte iblis surgawi dari perdamaian abadi, jadi bagaimana kalau kita pergi ke perdamaian abadi? Kalau kita bertarung di wilayahmu,
aku yakin kau akan lebih tenang, kata Qi Jiuyi santai. Tatapan mata Qin Mu berkedip. Saudara Qi, perjalanan kembali ke kedamaian abadi akan lama, setidaknya beberapa hari. Sekarang para iblis menyerang surga kaisar tertinggi, kita tidak bisa pergi terlalu lama. Mengapa aku tidak memilih tempat untuk bertarung? Qi Jiuyi sedikit mengernyit. Kalau begitu, posisi apa yang akan dipilih saudara Qin? Qin Mu menunjuk ke belakang dirinya. Qi Jiuyi tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kota ini. Kota ini digambar oleh Tuan Artsein, jadi apa kau tidak takut merusaknya dan membocorkan gamenya? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Maksudku bukan di kota, tapi di hadapan kedua pasukan itu. Kau datang untukku, kan? Kalau begitu, aku akan memilih medan perang. Dan aku memilih untuk bertarung di antara sejuta prajurit iblis pemberani dan kota dewa ini. Saudara Qi, beranikah kau menerimanya? Qi Jiuyi mengangkat alisnya. Si bisu, si buta, dan yang lainnya saling berpandangan, merasa agak gelisah. Qin Mu pernah berkata bahwa mereka akan bertarung di depan kedua pasukan, tetapi sebenarnya itu hanya di depan para iblis. Lagi pula, kota dewa hanyalah sebuah lukisan. Sebagian besar meriam dan semua dewa itu palsu. Baik itu meriam asal sejati maupun meriam dewa Sunsot, mereka hanya ada untuk pajangan dan tidak memiliki banyak kekuatan. Artinya, jika setan menyerang, mereka akan ditenggelamkan oleh pasukan musuh dan pastinya tidak akan mampu bertahan hidup. Jagal tertawa terbahak-bahak dan berkata, Muir memang yang paling berani. Keren, aku juga akan melawan dewa di atas langit ini di depan kedua pasukan. Dewa burung ini, beranikah kau? Sun Sovereign ragu sejenak dan menatap Qi Jiuyi. Pemuda itu bergumam sendiri sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bahkan saudara Qin berani, jadi mengapa aku tidak berani? Sun Sovereign, kau terlalu khawatir. Kau terlalu mementingkanku, dan jika kau melawan seorang ahli dengan kondisi mental seperti itu, kau akan mudah kehilangan keuntungan. Apa kau tidak akan menyesuaikan pola pikirmu? Sun Sovereign merasa tercengang. Qi Jiuyi tersenyum. Karena saudara Qin mengundang, kalau begitu, silakan. Qin Mu berbalik dan berjalan menuju kota dewa sambil penuh kekaguman. Qi Jiuyi ini memang luar biasa. Aku heran dari mana dia berasal, sampai-sampai bisa melatih hati daunnya hingga tidak kalah dengan milikku. Sungguh luar biasa. Jagal berjalan menghampirinya dengan langkah lebar. Nenek Si, Bisu, dan yang lainnya mengikuti di belakang sambil saling memandang dengan cemberut. Si Tuli berkata dengan suara rendah, haruskah kita pergi bersama dan menyingkirkan penguasa matahari dan burung berkepala 9 ini? Jika kita bergerak bersama, tidak akan sulit untuk menyingkirkan mereka. Kita bisa membunuh mereka hanya dalam 15 menit. Kalau kita bertarung di sini, para iblis akan mudah melihat mana yang asli dan mana yang palsu. Tuli menggelengkan kepala dan berkata, penguasa matahari ini tidak akan mudah dihadapi. Matahari raksasa mengikutinya kemana-mana, dan pasti sudah lama menarik perhatian para iblis. Mereka hanya tidak tahu apakah para pendatang baru itu kawan atau lawan, jadi mereka masih menunggu untuk bergerak. Kalau kita bertarung dengannya, meskipun kita menekannya, para iblis akan tahu bahwa kita telah berhadapan dengan musuh. Semua orang memasang ekspresi muram. Jika mereka tidak bisa menyingkirkan Sun Sovereign dalam waktu sesingkat mungkin, Furi Luo pasti bisa melihat ke dalam dan tahu bahwa mereka sedang memanfaatkan kota kosong sebagai tipu muslihat. Dan jika penguasa matahari menghancurkan kota dewa selama pertempuran, Furi Luo juga akan melihat melalui fasadnya. Rute terbaik adalah persis apa yang disarankan Qin Mu, menantang mereka secara terbuka di depan para iblis, mengalahkan dan bahkan membunuh Sun Sovereign dan Qi Jiuyi. Meskipun berbahaya, itu adalah pilihan dengan peluang bertahan hidup terbaik. Di perkemahan utama para iblis, para dewa iblis sedang mengeksekusi mata iblis mereka untuk mengamati kota dewa di sisi lain. Furi Luo tak kuasa menahan diri lagi dan hendak menghancurkan kota dewa ketika gerbangnya tiba-tiba terbuka lebar. Terkejut, Furi Luo menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Ia mengangkat tangannya untuk menghentikan pasukan iblis yang siap menyerang. Qin Mu, Qi Jiuyi, Bacer, dan Sun Sovereign terus berjalan maju. Sepertinya mereka berencana untuk langsung menuju ke perkemahan utama iblis. Hanya segelintir orang ini yang keluar dari kota. Trik apa yang dimainkan dewa sejati Pang Yu? Furi Luo mencibir dan berkata, hanya beberapa dewa lemah. Siapa yang mau ikut denganku untuk membunuh mereka? Tunggu sebentar. Ketika Luli melihat Qi Jiuyi dan Sun Sovereign, wajahnya berubah drastis. Ia buru-buru mengangkat tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang di seberang sana adalah seorang bangsawan dari surga. Furi Luo, kau tidak boleh menyinggung seorang bangsawan. Jantung Furi Luo berdebar kencang. Mulia, mungkinkah? Ekspresi Luli berubah-ubah.
Giginya terkatup rapat dan saling bergesekan. Ia mencibir, memang seorang bangsawan telah turun. Mengapa bangsawan ini mau turun ke batas bawah? Mungkinkah para petinggi sudah tahu tentang bocah cilik dari keluarga Qin dan datang ke sini untuk meraup keuntungan? Pasti orang-orang di Youdu yang mengkhianatiku. Sialan, apa Han Lei atau Xuan Ming? Atau mungkinkah Joe Huang? Mereka memang jago menusukku dari belakang, tapi saat aku ingin mereka membantuku, mereka bahkan tidak repot-repot bergerak. Sahabat Daolu, pemuda bermarga Qin itu ada di samping bangsawan yang kau sebutkan. Kata Furiluo dengan ekspresi serius. Tatapan Luli tertuju pada Qinmu, dan ia merasakannya. Ia mendongak untuk melihat ke arah perkemahan utama. Ia tidak tahu tatapan siapa itu, tetapi ia tetap menunjukkan senyum cerah. Luli mendengus. Dia sudah jauh lebih cantik. Saat dia masih muda, dia sangat jelek sehingga bisa menakuti hantu sampai mati. Qinmu berhenti 100 mil di depan perkemahan utama iblis dan berkata dengan suara lantang dan jelas, Master Sekte Suci Surgawi Qinmu memberikan penghormatan kepada semua pahlawan ras iblis dan para pahlawan surga. Bolehkah aku bertanya, para talenta luar biasa dari ras iblis, adakah di antara kalian yang berani datang dan memberiku pelajaran? Suaranya butuh beberapa saat untuk mencapai perkemahan utama para iblis. Meskipun sangat samar, suaranya masih terdengar jelas di telinga banyak dewa iblis. Ekspresi mereka berubah-ubah. Di antara para murid Dewa Iblis, para ahli iblis yang berada di alam yang sama dengan Qinmu pada dasarnya telah dibunuh olehnya. Para ahli dari alam makhluk surgawi, alam hidup dan mati, dan alam jembatan ilahi juga bisa maju untuk memberiku pelajaran. Suara Qinmu terus terdengar nyaring dan jelas. Mereka yang kultivasinya lebih rendah juga bisa datang, aku akan menyegel harta ilahiku dan bertarung denganmu dengan adil. Apakah ada yang berani melawanku? Setelah beberapa saat tanpa ada jawaban, suaranya kembali bergema di seluruh perkemahan utama para iblis. Para iblis itu pengecut. Saudara Qi, sepertinya kamu dan aku harus bertarung sendiri. Tiba-tiba, gerbang perkemahan utama para iblis terbuka, dan para ahli iblis yang marah bergegas keluar. Mereka berteriak dengan geram, manusia kecil, beraninya kau menindas kami karena tidak punya iblis. Qinmu tersenyum dan berkata pada Qi Jiuyi, bagaimana menurutmu kalau kita melakukan pemanasan dulu?